Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Takalar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima atau PKL yang beraktivitas di Jalan Ince Husain Daeng Parani, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Senin 13 April 2026. Kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah dengan menyasar area sepanjang kurang lebih 30 meter di sekitar depan kantor Dinas Sosial dan Rumah Sakit Pajonga Dengale. Dalam kegiatan itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Takalar Subair Daengpawa turut hadir bersama anggotanya termasuk Aris untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang. Sekitar 25 pedagang kaki lima terdata menerima edukasi dari petugas terkait aturan berjualan di area tersebut. Para pedagang yang beraktivitas di lokasi itu didominasi penjual makanan cepat saji, minuman, air mineral, serta kebutuhan ringan lainnya. Petugas Satpol PP terlihat menyisir satu persatu lapak pedagang sembari memberikan imbauan secara persuasif dan humanis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ibu keberadaan kami di sini atas tugas dan tanggung jawab kami selaku pengawasan dalam hal penegakan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dan dalam hal ini kami sampaikan bahwa keberadaan bapak-bapak ibu sekalian yang ada di sini terkait pedagang kaki lima adalah bagian dari pelanggaran. Tapi dalam hal ini kami melakukan pengawasan ini sebagai langkah bagaimana kita memakai langkah secara humanis untuk menyampaikan bahwasanya keberadaan kita di sini adalah bagian dari pelanggaran. Sehingga kami berupaya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak dan objek terkait tentang bagaimana teknis relokasi di mana tempat yang layak untuk kita semua itu. Saja kita untuk sementara kita lakukan saja aktivitas sebagaimana biasanya dengan ketentuan kita utamakan ketertiban dan kenyamanan. Ya. Jadi ini poinnya yang saya sampaikan, keberadaan negeri ini adalah bagian dari pelanggaran. Ya, tapi dalam hal ini karena kita sangat memahami terkait adanya suatu kegiatan yang sifatnya mengharuskan kita berada di sini. Jadi setelah ini kami akan melakukan koordinasi dengan pihak dan pembeli terkait bagaimana langkah-langkah yang kita anggap tepat dalam hal relokasi ini. Jadi ada masukan atau saran bagaimana langkah-langkah yang harusnya kami ambil dan itu sifatnya bisa kita terima dan itu tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Kalau saya minta untuk ke belakang sedikit supaya jalanannya agak luas, tidak terlalu sempit, supaya ada kendaraan di sebelah tinggal tidak terlalu macet. Kalau bisa begitu Pak, saya minta ke belakang untuk tempat ini. Bagaimana? Jadi itulah bagian dari pengawasan kami sehingga apa yang kita maksud ini kami akan melakukan koordinasi dulu dengan pihak
Kementerian Sosial, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Takalar, bagaimana cara penataan sehingga pelayanan publik yang ada di Dinas Sosial juga ditingkatkan. Ya. Tapi Pak Kawit, hari ini agenda apa nih Pak Kawit? Agenda kami hari ini, kami diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan sosialisasi di depan kantor Dinas Sosial dan Rumah Sakit Pajong Adengale terkait penegakan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman pemberdayaan pedagang kaki lima. Sehingga keberadaan kami di sini, kami edukasi para pelaku usaha bahwasanya untuk saat ini dia berada di area terlarang untuk melakukan aktivitas jual beli, tapi sesuatu kondisi dan yang harus dilakukan. Sehingga kami bagaimana menyampaikan bahwasanya sambil kita melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan pemerintah terkait mengenai bagaimana sistem relokasi pedagang kaki lima yang sempat pindah dari suatu tempat ke depan Rumah Sakit Pajong Adengale ini. Mudah-mudahan langkah kami yang tempuh saat ini, mudah-mudahan setelah ini ada solusi yang terbaik untuk pelaku pedagang kaki lima dalam relokasinya. Setelah ini Pak Kabit, setelah ada petunjuk dari pimpinan dan koordinasi dengan beberapa instansi, apakah masih ada langkah-langkah edukasi atau sosialisasi kembali atau bagaimana ini Pak Kabit? Terkait langkah-langkah dan edukasi kembali, kami ini terus melakukan upaya pengawasan untuk mengambil langkah-langkah yang strategis, langkah-langkah yang kita anggap tepat dan secara humanis ini berkaitan dengan hasil koordinasi kami dengan pihak dan OBD terkait. Belum ada bocoran terkait di mana akan direlokasi pedagang-pedagang ini? Terkait bocoran kami belum bisa sampaikan seperti apa bocorannya. Yang jelas saat ini kami akan melakukan upaya-upaya koordinasi dan konsultasi, dan kami banyak-banyak ini akan menyerap dari beberapa pelaku usaha kaki lima ini tentang masukan-masukannya. Begitu. Sejak kapan Ki berjualan di luar ini, di depan rumah sakit? Ini mulai keluar sejak sebelum hari raya. Sebelumnya jualan di mana Ki? Di dalam. Ada kan lapak di dalam. Iya. Tapi disuruh keluar dulu untuk sementara. Karena? Katanya ada pembangunan Merah Putih. Oh, pembangunan Koperasi Merah Putih. Oh. Ada informasi sampai kapan gini di luar sini? Katanya informasinya sampai kapan tidak ada, tapi katanya sampai batas waktu yang kita tidak tahu. Itu waktu di dalam Ki berjualan kena kira retribusi? Ada retribusi. Tapi sekarang Untuk saat ini tidak ada, 2026 tidak ada. berarti tidak ada retribusi untuk 2026 ya? Belum diminta Ki. Karena apa itu? Belum tahu juga. Iya. Tapi apa itu Ki jual di sini? Yang mana lebih bagus penghasilannya? Di dalam atau di luar? Kalau bagusnya di luar, tapi kalau lebih rapinya lebih ini di dalam kan? Iya, lebih bagus di dalam deh, lebih aman. Lebih aman, lebih rapi. Iya. Kalau lebih bagusnya memang di luar. Iya. Tapi jumlah retribusinya itu berapa per tahun? 750. 750.000. Oh. Tapi terjangkau jadi terjangkau gitu. Pembayaran. Terjangkau. Sangat terjangkau. Sejak kapan kita menjual di area rumah sakit? Semenjak di Rombak kami punya tempat jualan di dalam. Di mana itu? Ini yang di depannya rencana dibangunkan Koperasi Merah Putih. Oh, di depan rumah. Maksudnya tapi ada aja pemberitahuan itu sebelumnya? Kalau sebelumnya memang ada. Iya. Cuma bukan dari ini, dari petugas ini
rencana bangunan di belakang. Apa janjinya Yang itu? bisa. Yang katanya nanti selesai dibikinkan di sini di dalam baru kembali lagi ke belakang untuk dibikinkan box-box. Tapi untuk sementara kenapa bisa sampai di depan sini? Apakah ada petunjuk? Sementara di sini karena kita disuruh sama Pak Dandim. Sementara di sini. Oh, Pak Dandim suruh Iya gitu? dulu. Oh, ini? Iya, sama. Tapi kita ini bilang melanggar gini di Ya, depan. kita tahu ini memang tadi mau di mana karena kita juga disuruh. Oh, Pak Dandim suruh gitu? Iya. Jadi maksud saya apakah setelah ada himbauan dari Satpol PP apakah mau berhenti dulu untuk jualan sambil menunggu ini, sambil menunggu relokasi? Kalau mau berhenti Pak, mau cari di mana kita kadang kasih untuk makan kalau tidak berhenti menjual. Jadi sementara dulu kita dikasih izin di sini, alhamdulillah. Sudah beberapa hari di sini. Semenjak habis lebaran, Habis lebaran ya. kan habis dibongkar habis lebaran. Dari sisi penghasilan sebelumnya di dalam dan di luar. Kalau memang di dalam agak pendek, kalau di luar agak lumayan. Karena kita masing-masing dapat semua, biar sedikitnya pendek. Kisarannya berapa itu? Ya, Kisaran yang kita dapat di dalam dengan di sini berapa? kalau jauh beda. Jauh beda? Iya. Lebih bagus di luar? Di luar. Tapi kan kalau di luar kini melanggar. Iya Pak. Iya, toh sesuai sosialisasinya Pak Kabit tadi, Kabit Satpol PP, usahanya ini melanggar, ya. Jadi tidak ada lagi upaya untuk berhenti dulu sejenak sambil menunggu. Iya. Karena mami kulihat itu selesai Kalau koperasi. memang sudah disiapkan di dalam tempatnya Pak Adi apa kalau kita disiapkan di dalam kalau sudah tempatnya sudah siap. Oh iya. Ini saya mohon ini dengan kita semua yang ada di sini supaya bisa lebih proaktif bagaimana semua para pelaku pedagang kaki lima ini untuk bisa mengumpulkan masing-masing potong kopi tertentunya untuk kami data dan bisa kita urai seperti apa seharusnya dalam langkah-langkah yang akan kami ambil. Ini kami bersama Kasih Ops untuk melihat secara langsung seperti apa kondisi pedagang kaki lima yang ada di depan rumah sakit. Kami mendengar dan ini yang memakai sepadan jalan ini. Dan bukan lagi di atas trotoar ini, tapi di luar trotoar. Dan ada kantor pelayanan publik dinas sosial ini yang mudah-mudahan dalam keberadaan ini tidak banyak mengganggu ini aktivitas yang ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.